warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Helen Virgo Puspa Angel. Saya Junia Siwi. Saya Emiana Zotri. Saya Jeng Septian Ningsih. Saya Imanda Orasifa Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan tema pengembangan aplikasi kesehatan. Saya akan menjelaskan latar belakang dari bab 1. Di era teknologi modern, pengembangan aplikasi bagian penting dalam kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Aplikasi kesehatan berperan dalam mengintegrasikan teknologi dengan layanan seperti pemantauan kesehatan, diagnosis, hingga perawatan. Metode pengembangan perangkat lunak sangat penting untuk menentukan platform yang sesuai, baik web, mobile, maupun desktop, menggunakan model seperti waterfall, prototyping, RAD, atau agile. Aplikasi mobile mempermudah menggunakan akses informasi dengan cepat dan menjadi solusi bagi pasien untuk layanan rumah sakit. Kendala seperti pendaftaran, jadwal dokter, dan informasi fasilitas sering memaksa pasien datang langsung ke rumah sakit. Untuk mengatasi hal ini, aplikasi Hospital Mobile dikembangkan agar pasien dapat mendaftarkan online, melihat jadwal dokter, serta mengetahui fasilitas rumah sakit dengan mudah. Hal ini diharapkan memberi solusi cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk materi pertama, pengembangan aplikasi kesehatan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, waterfall. Metode populer karena kesederhanaan, struktur berurutan, cocok untuk kebutuhan tetap seperti aplikasi kesehatan ibu dan anak. 2. Prototipe, melibatkan model awal untuk umpan balik pengguna, cocok untuk aplikasi edukasi kesehatan. 3. Ekstrim programming, fokus pada kolaborasi tim dan integrasi singkat, digunakan pada aplikasi terapi bicara. Yang keempat, ada Scrum, iterasi pendek, cocok untuk kebutuhan yang berkembang seperti aplikasi edukasi tuberkulosis. Yang kelima, ada Loop, yaitu fleksibel dan berbasis iterasi, digunakan pada aplikasi terapi autisme. Yang keenam, ada Agile, yaitu menekankan fleksibilitas, cocok untuk aplikasi pendukung lansia. Untuk selanjutnya ada platform pengembangan aplikasi kesehatan. Yang pertama, platform mobile dengan presentasi 86,67%, yaitu kelebihannya aksesibilitas tinggi, integrasi fitur perangkat notifikasi GPS, kamera, dan cocok untuk pasien individu. Contohnya, aplikasi edukasi kesehatan gigi, terapi autisme, dan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada dominasi, itu dipilih dalam 13 dari 15 penelitian karena fleksibilitas dan kemudahan akses. Kemudian yang kedua ada platform web dengan presentasi 13,33% dengan kelebihan fleksibilitas penggunaan tanpa digitalisasi, cocok untuk pengelolaan data dan fungsi administratif. Kemudian ada contohnya untuk aplikasi terapi pasca stroke dan monitoring pengobatan pasien gangguan jiwa. Dengan relevansi digunakan dalam 2 penelitian yang lebih fokus pada manajemen data. Yang ketiga ada metode pengujian aplikasi kesehatan. Contohnya 1. Black box testing dengan presentasi 73,33%. Fokus pada pengujian fungsi tanpa memeriksa kode internal. Contoh aplikasinya adalah aplikasi pasien gagal jantung dan terapi insomnia dengan tingkat keberhasilan 100%. Yang kedua ada sistem usability skill atau SUS dengan presentasi 40% untuk mengukur kemudahan dan kenyamanan pengguna melalui kuesioner. Contoh aplikasinya adalah aplikasi pasien gagal jantung mendapat skor SUS 79,5 sebagai kategori baik. Yang ketiga adalah pengujian kompatibilitas dengan presentasi 26,67% untuk memastikan aplikasi berfungsi di berbagai perangkat. Contoh aplikasinya adalah aplikasi yang diuji pada beberapa perangkat dengan hasil kompatibilitas penuh. Keunggulannya adalah black box testing dominan karena sederhana dan efektif untuk
aplikasi untuk lansia, meski segmen ini butuh perhatian khusus. Kedua, kompleksitas fitur. Integrasi berbagai fitur seperti pemantauan dan edukasi memerlukan pengujian ekstensi. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Akses internet dan perangkat terbatas di daerah terpencil menghambat penggunaan. Keempat, pengujian kurang komprehensif. Banyak penelitian tidak mencakup pengujian menyeluruh, mempengaruhi kualitas. Yang kelima, keberlanjutan pemeliharaan. Minim rencana jangka panjang untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Peluang yang pertama yaitu aplikasi untuk lansia. Fokus pada fitur ramah pengguna, seperti akses dan penggunaan suara. Kedua, layanan kesehatan digital. Telemedicine dan pemantauan real time semakin diminati dengan meningkatnya penetrasi internet. Yang ketiga, integrasi teknologi canggih. Pemantauan AI, cloud, dan wearable device untuk diagnosis dan pemantauan otomatis. Yang keempat, edukasi dan preventif. Aplikasi untuk informasi gaya hidup sehat dan pengikat vaksinasi dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, multi-platform. Aplikasi yang bisa diakses via mobile dan web meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan pengguna. Untuk kesimpulan metode pengembangan, waterfall paling sering digunakan dengan persentase 33,33% dengan diikuti prototype, sprint, dan agile. Dipilih berdasarkan kebutuhan proyek. Dan yang kedua, platform dominan. Mobile digunakan oleh 86,67% dengan penelitian karena fleksibilitasnya, sedangkan web hanya persentase 13,33%, terutama untuk kebutuhan administrasi. Metode pengujian ada black box testing paling umum dengan presentasi 73,33%, disertai pengujian usability SUS dengan skor rata-rata B. Dalam tantangan minimnya aplikasi untuk segmen khusus, kesulitan integrasi fitur, keterbatasan infrastruktur, dan pengujian yang tidak komprehensif. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.